warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada ruangan pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam kita haturkan ke Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu staf pengajar pada SD 10 1405 Panabari. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan modul 1-4 budaya positif. Saya Leli Hotmaida, CGP Angkatan 9 dari SD 10 1405 Panabari, Kabupaten Tapanuli Selatan akan mendiseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif untuk rekan sejawat di sekolah kita ini. Dan untuk sebelum saya mulai, saya meminta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit kata sambutan untuk acara ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah, silakan. Baiklah, untuk kita bersama sesuai tadi dari awal pembukaan kegiatan bagi teman kita yang sedang mengikuti CGP Angkatan 9 tahun 2023 ini, di mana pada hari ini yaitu tepat tanggal 30 September 2023, bahwa di antara teman kita yang sedang mengikuti yaitu pendidikan sebagai guru penggerak, di mana dalam kegiatan para ibu ini yaitu untuk mempresentasikan yaitu dominasi dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Kiranya di saat pagi ini para ibu yang sedang melakukan kegiatan untuk kita bersama sebagai teman sejabat orang ibu di sekolah kita ini, ya kiranya kita dapat untuk mengikuti dengan baik dan mengikuti dengan secara tertib, bagaimana nanti dari berbagai jenjang-jenjang yang disampaikan oleh Ibu Leli Hotmaida yang terkait pada modul dominasi dan penerapan pengalaman budaya positif ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di saat untuk mengikuti kita bersama, kiranya diberikan Tuhan kepada kesehatan bagi kita agar dapat berjalan kegiatan ini dengan baik. Saya rasa itulah sebagai kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai presentasi saya tentang diseminasi dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau bertanya sama Bapak Ibu. Ketika kita melihat ataupun mendengarkan tentang budaya positif, apa yang tersirat dalam pemikiran Bapak Ibu? Boleh? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya Ibu,
kebiasaan yang mengandung unsur tindakan positif, Iya. di mana budaya ini yang selalu kita arahkan kepada anak didik kita dan membuat mereka untuk menjadi perubahan dan contoh yang baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Tapea. Baiklah Bapak Ibu, yang namanya budaya positif itu tentunya yang namanya budaya berarti kebiasaannya Bapak Ibu. Nah, budaya positif itu berarti kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh semua warga sekolah, baik guru maupun anak didik kita. Yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang baik itu jika kita sering melakukannya, terus melakukannya, maka akan terbiasa tanpa kita harus menekankan, memberikan hukuman, mengarahkan, tapi itu sudah terlaksana dengan baik karena sudah jadi budaya. Nah, di sekolah kita ini yang tiap hari kita di sini akan Bapak Ibu kita membersamai anak-anak kita, budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah ini, menurut Bapak Ibu apa saja yang sudah terbiasa kita lakukan? Ibu tetap yang Saling menyapa, Iya, kita bertemu. iya, Yang saling kedua, saling salaman. Iya, ya betul kata Ibu Tatia ya. Di sekolah kita ini, itulah hebatnya, memang luar biasa anak-anak kita itu setiap bertemu kita, berjumpa dengan orang-orang yang asing pun yang datang dari luar, murid-murid kita menyapa dengan tanpa ada harus kita suruh, mereka pasti menyapa. Seperti pengalaman saya 2 tahun yang lalu, saat baru penempatan di sini, saya datang, murid menyapa, selamat pagi Bu, selamat siang Bu. Menurut saya itu hebat Bapak Ibu. Itu adalah budaya positif kita di sekolah ini. Nah, masih banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lihat, yang bisa kita lihat, seperti misalkan piket hariannya Bapak Ibu, anak-anak kita tanpa kita suruh pagi hari mereka sudah melaksanakannya tanpa ada arahan, tanpa ada penekanan, tanpa ada aturan yang dimana aturan itu nanti kalau saya tidak lakukan saya kena hukum, tapi mereka melakukannya dengan memang itulah yang harus mereka lakukan tanpa ada paksaan. Nah, itulah budaya positif itu Bapak Ibu. Jadi nah, di sini pada pagi hari ini saya akan menjelaskan beberapa inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran Bu ada 2 yang biasa kita buat. Satu, yang pertama kita melakukannya pembelajaran berpihak kepada guru, dan yang kedua pembelajaran berpihak pada murid. Di mana pada pembelajaran dengan paradigma baru ini kita akan melakukan pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu adalah pembelajaran berpihak kepada murid, di mana selama ini di negara kita ini guru itu melakukan pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, guru itu mengajar sesuai dengan peraturannya, berfokus pada dia melakukan apa yang diinginkannya tanpa memikirkan apa yang anak-anak butuhkan. Jadi sekarang sedang marak-maraknya di Indonesia ini melakukan perubahan seperti inilah pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, yaitu berpihak pada murid. Artinya berpihak pada murid itu tidak berfokus pada kita, tetapi berfokus kepada mereka apa yang kita inginkan. Sekarang coba Bapak Ibu lihat kelas kita. Ada berapa murid di kelas kita Bapak Ibu? Misalkan kelas 1, berapa murid di kelas 1 Bu? 22. 27. Ya. Kelas 3?
15 orang. Nah, itu semua Bu manusia yang punya karakter yang berbeda-beda. Ya kan Bapak Ibu? Jadi dari 22 siswa kita di kelas itu, di situ mempunyai 22 karakter yang harus kita pahami, yang harus kita gali potensi apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Misalkan pada murid ibu ini si A, dia sangat pintar membaca, tapi dia lemah di berhitung. Si B, dia pandai berhitung tapi lemah di membaca. Si C, dia tidak mau menulis, tapi dia suka bernyanyi. Nah, begitulah Bapak Ibu. Semua anak-anak yang di kelas 1 itu, kita misalkan dulu Bapak Ibu kelas 1 ya. Semua anak-anak yang di kelas 1 itu, 27 orang itu berarti mempunyai 27 karakter. Nah, tugas kita itu di situ bagaimana caranya menggali potensi mereka. Kita mengenal mereka dengan cara yang sesuai dengan mereka. Jangan nanti si B, ini tidak pandai berhitung ini. Heran saya, kenapa dia tidak pandai berhitung? Tapi Bu, dia pandai menggambar. Berarti potensinya di situ. Jadi yang kita gali di situ bagaimana caranya kebiasaannya, kepandaiannya yang di dalam menggambar itu kita gali. Kita jadi jembatannya dia sehingga dia nanti bisa mewujudkan apa yang ada pada dirinya. Karena tidak semata-mata harus kita si matematika itu yang pandai matematika itu yang paling hebat, yang akan nantinya cita-citanya tercapai, ya kan? Coba kalau si A tadi yang tidak bisa matematika, tidak terlalu pandai membaca, tapi di kelas 1 dia sudah pandai menggambar. Bagaimana caranya kita menggali dia agar dia terus membuat apa yang sudah ada pada dirinya terus berkelanjutan sehingga nanti dia mampu mewujudkan apa yang ada pada dirinya, yakni dia nanti jadi pelukis ya Bapak Ibu. Nah, satu lagi, bagaimana Bu yang dinamakan berpihak pada murid? Begini Bapak Ibu, ketika guru kelas 1 mau mengajarkan kata kambing, di situ yakni ada huruf-huruf yang harus dikenalnya kan Bapak Ibu. Jadi seyogianya kita dalam mengenalkan kambing ini terlebih dahulu kita kenalkan hewannya, jangan hurufnya. Kita kenalkan sama mereka apa itu kambing. Kambing itu hewan, makanannya apa, kakinya berapa, kalau dimasak bisa jadi apa. Kan mereka tentunya senang Bu, sehingga mereka lebih fokus terhadap kambing tersebut dan senang membuat huruf-hurufnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dan diferensiasi ini sangat menyenangkan ketika anak-anak itu kita berikan kebebasan apa yang mereka inginkan. Seperti saya Bu, sebelum saya menjadi CGP, saya selalu mengarahkan mereka mau belajar apa. Ayo buka anak-anak, buku pada halaman sekian, coba kamu baca. Habis itu saya suruh mereka Bu menyelesaikan, membuat melaksanakan tugas yang ada di bawah bacaan tersebut. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, setelah itu kita melakukan penilaian. Nah, siapa penilaian yang paling bagus, yang paling nilainya tinggi, itu yang paling hebat menurut kita kan Bapak Ibu. Ternyata setelah saya masuk ke CGP ini, saya tidak melakukan itu lagi Bu. Ada perubahan yang saya dapatkan ketika saya masuk di kelas saya Bu. Saya tanya anak-anak, kita sudah sampai di mana ya pelajaran kita? Mereka pasti sudah tahu ya, karena kita kan berkelanjutan. Ketika mereka menyebutkan apa kelanjutan pelajaran mereka, tugas saya di situ Pak, Bu, itu begini. Saya tanya mereka, hari ini kalian maunya kita apa dulu? Apa kita membuat membuat ringkasan, atau kita kerja kelompok, atau apa? Nah, kadang karena kami sudah terbiasa Bu, dari udah 3 bulan ini, pasti ada yang menjawab. Dari sekian murid saya pasti menjawab, Bu, bagaimana kalau kami membuat pertanyaan dari bacaan ini kemudian kami jawab, nanti
hasilnya kami presentasikan ke depan. Nah, begitu Bapak Ibu. Ternyata kita sudah berkesinambungan dengan apa yang mereka minta itu. Saya serahkan pada mereka. Ketika mereka melakukan pekerjaan mereka itu dengan senang hati, maka hasilnya akan baik. Terus pertanyaan yang ada di buku itu, mereka bisa membuat pertanyaan sendiri, kemudian menjawabnya. Kemudian mereka lebih kreatif, lebih kritis, bisa mempresentasikan apa yang mereka buat. Dengan begitu Bapak Ibu, mereka lebih mendalami pelajaran kita satu hari itu, tanpa kita harus bla 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 di depan, begini-begini, tulis pertanyaannya, kemudian buat jawabannya, kemudian kita nilai. Itu kan Bapak Ibu yang selama ini kita buat di berdiferensiasi ini dengan pembelajaran paradigma baru ini akan kita lakukan perubahan sehingga kelas kita itu seperti kelas yang menyenangkan. Anak-anak jadi senang belajar, anak-anak tidak yang kemarin dia sering absen, setelah kita melakukan pembaharuan mereka lebih termotivasi untuk datang ke sekolah. Kenapa? Nanti kami mau melakukan ini di sekolah. Jadi mereka tidak, ketika besok ada matematika, dia takut nggak datang aku ke sekolah, ya kan? Tapi ketika sudah ada pembaharuan dan diferensiasi ini, mereka jadi termotivasi dan senang datang untuk ke sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif itu tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Maksudnya Bapak Ibu, disiplin positif itu bagaimana seseorang itu melakukan tanpa ada rasa takut dihukum, atau dia melakukan ini ibu akan senang sama aku. Itu kan Bapak Ibu, Iya. banyak sekali di kelas itu dia datang duluan karena dia nanti ingin dipuji, ingin dibeli reward lah dari kita kan. Ada sebagian lagi dia datang cepat-cepat mau tiket sekolah karena takut nanti dihukum oleh gurunya. Tapi dengan pembiasaan disiplin positif itu akan datang sendirinya dari hati dia melaksanakannya dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Itulah berarti disiplin positif itu. Nah, Bapak Ibu, untuk memperdalam kebiasaan-kebiasaan itu, selayaknya kita sebagai guru di kelas kita lah dulu. Tadi itu kan sudah di ruang lingkup sekolah. Sekarang kita membahas ke kelas yang pertama. Bagaimana caranya biar kelas kita itu menyenangkan, kondusif. Kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah ya. Nah, yang Ibu lihat setelah adanya keyakinan kelas yang Ibu buat, apa yang Ibu lihat di kelas itu? Tanggung jawab dan kepercayaan sosial. Iya, tanggung jawab. Dia melakukan tanggung jawab. Sekarang Bu, mengapa sekarang kita buat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa itu Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ya, karena keyakinan kelas itu menjadi hasil dari kesepakatan di antara murid dan guru yang akan kita terapkan. Sementara peraturan itu adalah dibuat dari sekolah itu sendiri. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama, kita yang buat poin-poinnya untuk kita yakini bersama di kelas itu menuju kelas impian. Apa yang kita harapkan dari keyakinan itu adalah agar kelas kita itu menjadi sebuah kelas impian. Yang namanya impian itu pasti yang baik-baik semua ya Bapak Ibu ya, yang menyenangkan. Nah, makanya kita buat keyakinan kelas. Karena kalau kita buat peraturan kelas itu sudah ada tersendiri ya Bu ya. Sudah dibuat tersendiri, kemudian peraturan itu ketika peraturan
peraturan itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi hukuman. Nah, itu dia. Kalau itu yang ditakuti anak-anak, berarti kita belum ada budaya positif itu. Makanya kita buat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu adalah yang kita buat di kelas kita atas dasar kita berdiskusi dengan anak-anak kita. Apa saja yang kita yakini di kelas kita ini agar kelas kita ini menyenangkan, agar kamu senang ke sekolah. Seperti yang saya lakukan kemarin ya Ibu, Bapak Ibu, pas kami membuat keyakinan kelas, saya tanyakan pada anak-anak, apa keyakinan kelas yang menurutmu bisa kita laksanakan dengan baik di kelas kita dan kamu bisa melakukannya. Nah, pastilah dibuat berdoa sebelum belajar. Kita buatkan Bapak Ibu berdoa sebelum belajar setiap hari. Nah, kemudian Bapak Ibu, jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah bahasa yang belum terlalu positif. Itu memang baik, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi ketika di keyakinan kelas kita buatlah apa yang baik, ya Bu? Dari kata-kata jangan membuang sampah sembarangan, kita buatlah pada keyakinan kelas itu menjadi menjaga kebersihan. Jadi ternyata ketika sudah menjaga kebersihan, ada kotor pun mereka sudah jemput langsung bikin ke tempat sampah. Nah, setelah beberapa keyakinan kelas itu kita buat, misalnya tidak boleh datang terlambat sekolah. Tidak boleh datang terlambat sekolah bisa kita tukar bahasa itu menjadi lebih positif, menjadi apa ya kira-kira Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Artinya datang tepat waktu itu sudah mencakup semuanya. Jika datang tepat waktu, maka ketika dia pikir pun maka akan terlaksana dengan baik. Sambil kawannya yang tidak misalkan terlambat, dia bisa membantu kawannya dengan melaksanakan piket, karena sudah ada keyakinan kelas itu menjaga kebersihan, ya kan Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas ini kita buat di kelas kita untuk membuat kelas kita menjadi lebih nyaman. Yang saya rasakannya Bapak Ibu sebelum saya masuk ke JGP ini, ada kan Bapak Ibu pojok baca kita, di mana pojok baca itu setiap hari berantakan. Betul kan Bapak Ibu? Betulnya yang Ibu rasakan, Bapak Ibu rasakan di kelas? Betul. Jadi dengan adanya keyakinan kelas itu Ibu, dengan sendirinya mereka setiap melihat buku berantakan, mereka betulkan sendiri dengan ikhlas, dengan tanpa ada paksaan. Nah, bagaimana cara awalnya bisa itu terjadi? Kalau saya begini Bapak Ibu, ketika ada yang namanya keyakinan kelas, peraturan dulu kita bahas. Jika peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi hukuman, ya kan Bapak Ibu? Jadi di sini keyakinan kelas itu jangan kita bilang hukuman, tetapi konsekuensi atau akibat apa yang kamu dapatkan jika kamu terus melanggar keyakinan itu, ya kan? Jadi kita buatlah hukuman yang seyogianya membuat dia lebih baik ke depannya, menjadi apa yang kita buat hukuman ini menjadi kebiasaan baik untuk ke depannya. Misalkan, siapa yang datang terlambat 3 kali berturut-turut, dia akan Ibu buat piket selama seminggu. Dengan sendirinya Bapak Ibu, dia sering mengerjakan piket, akhirnya dia jadi tahu kalau membersihkan kelas itu adalah suatu pekerjaan. Otomatis ketika ada sampah, dia akan tergerak untuk mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah, karena dia membersihkannya. Seperti kita di rumah Bu, kenapa kalau kita sudah membersihkan rumah kita bilang sama anak-anak, kalian jangan buang sampah sembarangan lagi, jangan berantakan lagi. Kenapa kita buat seperti itu sama mereka? Karena kita yang mengerjakan, kan Bapak Ibu. Kita yang capek mengerjakan, kan Bapak Ibu. Otomatis kita mengajak yang lainnya untuk sadar sendiri, membersihkan. Begitu juga di kelas kita. Ketika kita buat hukuman yang lebih positif, contohnya membersihkan kelas, ketika dia melakukan
kesalahan berkali-kali buat dia mengerjakan membersihkan kelas itu. Otomatis karena dia seringnya membersihkan kelas, dia tentunya menjaga kebersihan sendiri. Kenapa? Karena dia sudah capek membersihkannya. Jadi dengan hal-hal seperti itu saja Bu, kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita, ya kan Bapak Ibu? Iya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membahas di bagian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi itu? Ada yang tahu? Belum tahu karena ada sakit di sana. Jadi segitiga restitusi itu di dalamnya ada terdapat, kita lihat sendiri, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yang nomor 2 kan Ibu? Iya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini artinya Bu, ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kalau saya sendiri Bu sebelum di CGP itu, ketika murid saya melakukan kesalahan, pasti saya berdiri ke depan. Karena saya lupa Bu, sudah berapa menit dia berdiri ke depan. Kasihan kan ya Bapak Ibu, padahal hasilnya setelah itu kita suruh duduk kembali. Terus ketika dia melakukan kesalahan, dia tebus dengan hukuman, ya udah, gak ada yang terjadi. Besoknya pasti dilakukan lagi kan? Gitu-gitu aja. Jadi kayaknya kita yang membiasakan anak kita itu berbuat salah terus. Jadi Bu, setelah CGP ini yang saya rasakan begini Bu. Ketika anak-anak punya masalah di kelas, saya ajak mengatasi permasalahan itu dengan segitiga restitusi. Seperti contohnya, ketika murid Ibu terlambat, apa yang Ibu lakukan pada murid Ibu? Ketika anak itu terlambatnya sering, kalau sekali-sekali nggak apa-apa kan Ibu, karena setiap manusia itu pastilah ada kendala sekali-sekali dalam dirinya kan, sehingga dia terlambat. Tapi kalau anak kita itu sudah terbiasa tiap hari dia terlambat, berarti ada sesuatu yang terjadi padanya kan, masalah dalam dirinya. Jadi kalau menurut Bapak Ibu, ketika kalian menemukan anak seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Kalau saya Bu, saya mengajak untuk bercerita, menanyakan kenapa bisa seperti itu. Yang terakhir, dan saya pastikan besok-besoknya mau diperbaiki. Nah, itulah dia Bapak Ibu, besoknya diperbaiki. Disitulah kita mengajak dia apa yang harus dilakukannya biar tidak terjadi lagi. Dengan inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita panggillah dia, kita untuk berdiskusi berdua, baik dia di kantor atau pas istirahat. Begitu kan Bapak Ibu, kita ajak dia berdiskusi. Kita galilah kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Nah, dengan cara yang lembut. Kan? Kenapa dia melakukan itu? Kenapa bisa terjadi berkali-kali? Setelah dia Bu menjawab apa yang kita gali dari dirinya, kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa harus berkali-kali itu terjadi. Nah, kita buatlah menstabilkan identitas, ya kan? Di sini Bapak Ibu, ketika kita menanyakan dia kenapa itu terjadi, dia pasti akan menjawab yang sejujurnya kalau kita sudah berdua dengan dia kan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu lah dengan anak tersebut, setelah dia bilang ketika dia terlambat, sering terlambat jawabannya karena dia sering menonton begadang tiap malam, apa Ibu yang lakukan sama dia? Tindakan apa yang Ibu lakukan sama murid Ibu ketika Ibu ternyata mengetahui anak itu sudah jujur, dia sering terlambat sekolah karena begadang nonton TV, apalagi sekarang kadang main HP terus, sehingga dia begadang dan terlambat bangun gara-gara hal tersebut. Apa yang Ibu lakukan? Kalau saya Bu, cuma menasihatin aja. Ya, menasihati kan Ibu. Nah, jika kita menasihatinya saja tanpa
tanpa menstabilkan identitas itu, maka yang terjadi itu akan, saya yakin akan kembali seperti semula Bapak Ibu. Tapi kalau kita stabilkan, kalau kamu itu lakukan, nah apa akibat yang terjadi padamu? Jangankan untuk terlambat sekolah, otomatis dia nanti akan sakit kan Bapak Ibu. Jadi kita buatlah keterangan-keterangan apa yang akan terjadi kepada manusia ketika sering begadang. Nah, dengan begadang tersebut akan terjadi apa pada dirinya? Nanti akan konsentrasinya bagaimana? Saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau kita kurang tidur, apakah kita konsentrasi lah dulu? Bisa nggak kita konsentrasi menjalani hidup ini? Nggak kan Bu? Saya yakin kita juga sebagai guru akan sering terlambat ke sekolah, datang ke sekolah. Kenapa? Karena kita tidak siap. Nah begitu juga anak-anak, ya kan Bapak Ibu? Nah setelah itu kita buat, kita kembali ke keyakinan kelas tadi, menanyakan keyakinan. Jika dia terus melakukan hal itu sehingga dia membuat terlambat dirinya ke sekolah, ya kan? Jadi di keyakinan kelas itu tadi sudah ada poinnya, datang tepat waktu. Berarti keyakinan kelas itu sudah dilanggar ya Bapak Ibu? Sudah. Jadi dari ketiga hal yang sudah kita lalui itu sudah kita dapatkan di menanyakan keyakinan kelas kalau dia sudah melakukan kesalahan yaitu datang tidak tepat waktu dikarenakan karena dia begadang setiap malam. Jadi disitulah kita tanyakan, apakah seterusnya dia akan melakukan hal tersebut? Pastilah Bu jawabnya, nggak ada orang yang mau melakukan kesalahan terus-meneruskan. Jadi di situ kita akan meyakinkan dia kalau kita juga pernah melakukan hal yang sama. Kita yakinkan dia kalau manusia itu tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama waktu sekolah, bahkan setelah jadi guru pun ibu pernah melakukan yang sama. Tapi kita berdua sudah tahu jika kita melakukan hal tersebut itu adalah hal yang tidak baik, akan mengganggu kedisiplinan kita baik di sekolah maupun di luar sekolah, ya kan Bapak Ibu? Jadi ketika anak itu tahu akibatnya sama dia dan yang dilakukannya itu adalah salah, maka dia akan menghentikan perbuatan tersebut. Jadi Bapak Ibu di sini, ketika anak itu sudah mengakui kesalahannya, maka kita yakinkanlah dia untuk tetap semangat dan melakukan perubahan untuk kedepannya agar hidupnya lebih baik, ya kan Bapak Ibu? Nah, itulah dia Bapak Ibu yang saya buat di kelas saya tentang segitiga restitusi. Sekarang begini Bapak Ibu, saya ingin tahu, ingin mengambil pelajaran dari Bapak Ibu. Tolong Ibu, salah satu dari Ibu memberikan saya contoh dalam segitiga restitusi di kelas Ibu. Ada nggak Bapak Ibu yang mau memberikan pengalamannya untuk kita semua agar kita bisa sebagai referensi untuk kita bersama? Siapa di antara Bapak Ibu? Mampu sebenarnya dari segitiga restitusi terhadap anak. Iya. Kalau saya di kelas bukan ada di situ murid saya yang sering libur. Absen ya ya. Yang bernama Setia Maida. Iya. Murid saya ini sering libur, bahkan setiap minggu pernah libur. Karena 1 kali seminggu, kadang 2 kali seminggu. Jadi saya memanggil dia terlebih dahulu di dalam ruangan. Saya ajak untuk berbicara depan mata. Saya tanyakan kenapa dia sering libur. Ternyata alasannya itu sangat tidak masuk akal, itu malas. Karena katanya malas, karena katanya hanya bermain-main, kadang sakit. Jadi saya menanyakan dia apakah memang yang dia lakukan itu
Contohnya, ini yang kamu lakukan ini setiap hari libur dan minggu, salah atau benar? Katanya dia bilang katanya tidak benar, tetapi tetap dilakukan itu. Dan setelah saya melihat penjelasan ibu ini, saya jadi semakin mengerti bagaimana nanti saya akan menghadapi anak murid saya yang bermasalah dengan segitiga restitusi yang ibu jelaskan ini. Iya, iya, terima kasih Ibu, betul sekali. Saya yakin kalau sudah membuat segitiga restitusi itu nanti akan apa itu namanya Bu? Apa itu ada film kartun? Sudah apa namanya itu? Apa siapa yang ada anaknya? Sudah terungkap. Apa namanya itu? Iya ada film kartun. Anak saya sering nonton itu. Bukan masalah apa namanya? Sudah terungkap. Mereka mencari apa namanya? Itulah dia pokoknya itu nanti di sini Ibu cuma nanti anak itu yang saya pikirkan ketika Ibu kelas 3 dengan permasalahan anaknya itu kurangnya motivasi mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ nanti Ibu pasti akan menstabilkan identitas, akan masuk di situ motivasi pada anak. Jadi gimana ya Bapak Ibu? Setiap anak itu mempunyai latar belakang yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi orang tuanya bagaimana. Nah, jadi sebagai guru kita hanya bisa memotivasinya. Kita gali nanti apa yang terjadi dalam dirinya. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menemukan jawabannya dan anak itu kembali semangat untuk belajar dan datang ke sekolah lagi ya Ibu saya. Jadi itulah dia Bapak Ibu. Presentasi saya tentang budaya positif ini semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan sekolah kita makin banyak perubahan, makin terlihat lebih Ibu namanya? Makin baik ke depannya. Iya, makin baik ke depannya. Saya sebagai guru penggerak akan mengakhiri presentasi ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah memberikan waktu kepada saya. Dan sebelum saya akhiri, saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu, dalam guru penggerak ini kita akan dengan sendirinya akan melakukan hal-hal positif dan ingin mengajak semua baik dia murid sama guru-guru untuk melakukan perubahan. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Ibu semuanya, ketika kita membuat keyakinan di kelas kita, pertama kita meyakinkan bahwa jika kita membuat keyakinan kelas, maka kelas itu akan kita temukan kelas yang nyaman dan menyenangkan, di mana kita bisa menuju ke kelas impian. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah tadi saya menceritakan keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya, apa yang Ibu lakukan di kelas Ibu saat melakukan itu membuat keyakinan kelas bersama dengan murid Ibu, dan apa yang telah Ibu rasakan setelah keyakinan kelas itu terjadi? Ya, terima kasih kepada Ibu sebagai CPG yang dimana tadi sudah menjelaskan beberapa konsep daripada pelatihan Ibu. Ya, saya sendiri menanggapi yang tentang penjelasan Ibu sangat luar biasa, dimana
selama ini saya selalu memberikan aturan kepada siswa saya. Tapi dengan adanya penjelasan ibu tadi antara peraturan dengan keyakinan, saya senang dan saya termotivasi untuk membuat keyakinan itu di dalam kelas saya sendiri, karena di dalamnya itu mengandung sifat-sifat yang positif yang dapat mengembangkan wawasan si anak. Apalagi saya di kelas 1 ya BK, luar biasa, dan itu sangat bermanfaat bagi saya, karena di mana di kelas 1 itu banyak siswa yang sering termasuk malas lah. Kenapa dia malas? Karena dia tidak mampu untuk menghafal ataupun menyebutkan contohnya alfabet atau ABCD huruf-huruf. Jadi sehingga ketika dia tidak mampu menulis ataupun mengucapkan itu, saya memberikan hukuman. Akhirnya sama seperti yang Ibu katakan tadi, dia selalu berbuat begitu. Karena antara hukuman dengan dia melakukan hal itu, dia memilih dihukum. Kalau dihukum nggak membaca gitu, nggak menyebutkan. Menurutnya selesai ya Bu? Iya, dia menurutnya itu selesai. Jadi besoknya dia nggak membuat lagi, dia pilih dihukum karena selesai. Tapi dengan adanya keyakinan, saya mengubahnya dengan sikap saya sendiri, memberikan suatu tugas. Kalau kau berdiri besok, berarti tugasmu di rumah jadi 1 lembar. Iya. Berdiri lagi 2 lembar. Berdiri lagi 3 lembar. Akhirnya si anak jenuh. Jadi dia ambillah jalan supaya terjadi begitu, dia semakin semangat untuk menghafal ataupun mempelajari daripada ABCD. Melakukan apa yang seharusnya dia lakukan ya Bapak Ibu. Iya. Nah, ketika kita memberikan hukuman tersebut seperti yang Ibu bilang pun, ketika dia sudah berdiri tapi melakukannya di rumah, mengganti berdiri di kelas itu menjadikan membuat menulis 1 lembar di rumah, kemudian besok di kasih sama Ibu, otomatis hukuman tersebut membuat dia tulisannya semakin bagus kan Ibu? Iya. Jadi ada Semakin senang manfaatnya dia. buat dia. Iya, Iya. semakin senang. Tulisannya semakin bagus dengan sendiri karena dia sering melakukannya. Pasti akan ada perubahan kan Ibu? Iya, betul. Bapak Ibu, iya. Iya. Jadi itulah dia Ibu tentang keyakinan kelas ya. Jadi sehingga dengan keyakinan kelas akan mau tidak mau budaya positif itu terjalin dengan sendirinya kan Bapak Ibu ya, terjalin dengan sendirinya. Itulah dia Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kita di sini hanya diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada pada murid kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan, umpan balik, saran. Dengan pengalamannya sendiri kan Bapak Ibu. Main. Untuk referensi buat kita bersama. Jangan terlalu serius, Bu. Kita di sini diskusikan santai. Masih ada Bapak Ibu? Nanti ganti. Santai. Pas.